I want to know where I can go. You're not around. Okay, what's up, y'all? What's up, everybody? Today we gonna learn something. We gonna learn about filsafat. Everyone's know filsafat, right? Oke, kita kali ini bakal membahas filsafat ya. Kata filsafat, dari kata filosofia, bahasa Yunani yang artinya mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata filsafat tersebut dengan istilah filosofi dari dalam bahasa Arab dan disebut dengan istilah falsafah yang biasa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Anjay, dengan cinta kearifan. Istilah filosofia memiliki akar kata pilen yang berarti mencintai dan sopos yang berarti bijaksana. Jadi filsafat itu artinya cinta kebijaksanaan ya. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pencinta pengetahuan disebut dengan filsuf atau filosof. Sumber dari filsafat adalah manusia, dalam hal ini akal dan kalbu manusia yang sehat dan berusaha keras dan dengan sungguh-sungguh atau mencari kebenaran yang akhirnya memperoleh kebenaran. Proses mencari kebenaran itu melalui beberapa tahap. Tahap pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Kedua, berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Tahap ketiga, buah pikiran tadi menjadi titik awal dan mencari kebenaran. Ya, jadi seperti itu ya. Kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, hukum, politik, dan lain-lain. Oke, jadi seperti itu. Filsafat itu mempunyai objek. Ada beberapa objek di dalam filsafat yang meliputi dua hal, yakni objek materi dan objek formal. Objek materi dari filsafat adalah suatu kajian atau penelaan atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek materi filsafat ini mencakup segala hal, ya, baik hal-hal yang konkret maupun yang tidak konkret, mohon maaf nih saya ngomong. Jadi objek materi filsafat yang mungkin ada objek filsafat materi ini meliputi segala hal dari keseluruhan ilmu yang menyelidiki segala sesuatu. Di Muhammad Nur berpendapat bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek materi dan non materi. Objek materi menyakupi segala sesuatu yang ada mungkin ada, baik materi konkret fisik, sedangkan objek non materi meliputi hal yang abstrak dan psikis. Termasuk juga objek non materi ini adalah abstrak logis, konsepsional, spiritual, dan nilai-nilai dan lain-lain. Metode filsafat. Metode filsafat itu ada 3, yaitu yang pertama positivisme, fenomenologi, dan metode kritis. Jadi kita bakal bahas positivisme, berasal dari kata positivis dalam bahasa Inggris dan positivus dalam bahasa Latin. Positivus dalam bahasa Latin. Metode positivisme adalah metode yang menekankan pada aspek faktual pengetahuan. Maksudnya adalah kata mempelajari atau menyelidiki hanya berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang nyata, dan sesuatu yang masih tidak jelas dikesampingkan seperti ilmu gaib dan metafisik. Metode positivisme adalah metode yang menekankan pada satu aspek faktual pengetahuan. Jadi segala sesuatunya dibuktikan melalui 3 cara. Cara pertama, observasi. Pengamatan, observasi. Kedua, eksperimen, mencari kebenaran. Ketiga, verifikasi, penin.
Jadi seperti itu ya. Ada 3 cara. Metode yang kedua, fenomenologi. Metode ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Jadi metode ketiga, kritis. Pada metode ini manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran kritis yang ada di dalam pikiran masing-masing. Oke, ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu sebagai 1, keheranan, 2, kesangsihan, 3, kesadaran akan keterbatasan. Ya, jadi seperti itu ya. Filsafat. Menyimak sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses pertimbangannya, sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikit 3 peranan utama dalam sejarah pemikiran manusia. 3 peranan yang telah diterapkan ialah sebagai pendobrak, pemberantas, dan pembimbing. John Henry. Oke, 1. Pendobrak. Berabad-abad lamanya intelektualitas manusia tertawan dalam penjara, tradisi, dan kebiasaan. Dalam penjara itu manusia terlena dalam alam mistik yang sesak dengan hal-hal penuh rahasia yang terungkap lewat berbagai mitos dan mit. 2. Pembebas. Filsafat bukan sekedar pendobrak atau pintu penjara. Tradisi kebiasaan yang penuh dengan mitos dan mit itu melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari kekurangan dan kemiskinan pengetahuan yang menyebabkan menjadi picik dan dangkal. 3. Pembimbing. Bagaimana filsafat dapat membebaskan manusia dari berbagai macam penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia itu. Sesungguhnya filsafat hanya sanggup melakukan perannya selaku pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir mistis dan miste dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Jadi seperti itu ya. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya sesuatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajari logika, diharapkan seseorang akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga dapat menarik kesimpulan dengan tepat. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku yang baik menurut teori-teori tertentu. 3. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang kehadiran. Objek dari estetika adalah pengalaman akan keindahan dengan belajar. Dalam ilmu filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran dari aspek sumber filsafat. Dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio, karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik. Karena akal manusia terbatas, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Filsafat memiliki pengetahuan yang lebih dalam. Jika ilmu sebatas menelusuri wilayah fisik, maka filsafat menelusuri tempat bail fisik maupun metafisik. Sementara agama dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan diyakini sebagai memiliki kebenaran mutlak. Ya, jadi seperti itu ya filsafat. Kita sudah membahas filsafat dari urutan-urutan yang ada. Oke, jadi mungkin sekian video dari saya. Muhammad Ren Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.